kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Minggu 31 Agustus 2025. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Magda PRR, renungan akan bersama Suster Maria Brigida PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Datanglah ya Roh Pencipta, kunjungi hati umat-Mu, limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Limpahkanlah rahmat surga atas hati yang Kau cipta. Menghibur gelar-Mu benar kurnia alamat tinggi, sumber hidup bagi kasih dan pengurapan yang rohani. Engkaulah sabda kurnia, jari tangan kanan Bapa. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Sesungguhnya janji Bapa yang memberi kefasihan. Dalam indera pasang terang curahkan cinta di hati, kuatkanlah tubuh kami dengan gaya yang abadi. Halaukan segala musuh, damai berikan berkanjang, dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Dihantar pembimbingan-Mu, kami hindarkan yang jahat. Berikan kami kenal Bapa, mengenal juga Putera, mendikau Roh-Nya bersama kami percaya selamanya. Kepada Bapa pujian dan Putra yang telah bangkit, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala masa, beserta Roh yang penghibur, sepanjang segala abad. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pulang, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih, selamat hari Minggu untuk kita semua. Bacaan yang baru saja kita dengar dan yang akan kita renungkan dalam seluruh hari ini berbicara tentang kerendahan hati membuka pintu ke surga. Kerendahan hati di zaman sekarang, tak semua orang bisa melakukannya, namun hanya hitungan jari bagi orang yang menghayati arti kerendahan hati dalam hidup. Yesus berkata, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Yesus Kristus telah mengajari kita tentang arti dan bagaimana kerendahan untuk kita tanamkan dalam hati, bahwa Yesus pernah merendahkan dirinya serendah-rendah mungkin ketika ia dijatuhi hukuman mati, tanpa kata, tanpa gerutu, melainkan dari situlah kita dapat belajar bahwa Yesus yang tak salah pun masih merendahkan diri
untuk menebus dosa kita. Namun dari kerendahan hati Yesuslah Allah akhirnya meninggikan dan mengangkat martabatnya sebagai anak Allah, sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah teladan dan modal untuk kita belajar arti kerendahan hati. Bapak Ibu para sahabat yang terkasih dalam Kristus, realita yang kita jumpai saat ini adalah keegoisan, di mana sangat nampak bahwa semua orang bukan mengejar kerendahan hati, melainkan yang menjadi pusat pencarian sekarang adalah kehormatan dan kekayaan. Orang berlomba-lomba untuk mendapat kursi tertinggi demi mendapat pujian. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang karena keegoisan yang menguasai diri dapat menindas orang-orang kecil tanpa berpikir bahwa orang-orang kecil itu pun ciptaan Tuhan yang harus saling melengkapi. Sering kita dengar kalimat gila hormat. Inilah sebuah kalimat yang menjadi refleksi bagi kita untuk melihat ke dalam diri. Apakah selama ini saya lebih dominan untuk mengejar kehormatan atau malah berusaha untuk meneladani Tuhan, untuk membuat kebaikan dengan terus merendahkan diri dan mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup, dan harus tetap menanamkan kalimat, dia harus menjadi besar dan aku harus menjadi kecil. Mari saudara-saudari semua, kita saling mengingatkan untuk mengejar kerendahan hati dan kebaikan, agar pintu kerajaan surga terbuka bagi kita saat kita mengakhiri pertandingan hidup sebagai peziarah yang mencari kebahagiaan demi Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka. Mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Bersamamu dan bersama rohmu, saudara dan saudari, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati kekuatanku, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud.